Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Mobil TV. Pagi-pagi ini kita mau nge-review mobil pesanan. Jadi beliau untuk pesan berburu mobil Honda Jazz GK5 wajibnya, dan wajibnya adalah manual. Jadi beliau tidak ingin yang matic. Ya setelah ngobrol ngalor ngidul, itu konsultasi terlebih dahulu, beliau putuskan memang tidak mau matic karena nggak tahu kenapa. Yang jelas memang kalau yang GK5 ini maticnya sudah CVT, walaupun jarang terkait isu yang CVT-nya nggak kuat karena memang bodinya kan kecil ya, bukan seperti HR-V tentunya yang isu-isunya begitu yang untuk CVT-nya. Tapi beliau menginginkan yang manual aja lah gitu, biar nggak ada pikiran-pikiran yang macam-macam, dan beliau juga lebih suka yang manual. Nah ini hasil buruan, beberapa kali kita ngecek itu ya, kalau nggak salah kita ngecek 5 kalian gitu. Honda Jazz yang RS GK5 harga range-nya itu antara 75 sampai 90 ya. 175 sampai 190 itu range-nya di angka itu. Kita ngecek itu nggak ketemu yang kondisinya oke waktu itu, baik yang merah, yang warnanya sama abu-abu seperti ini. Bahkan saya sempat videokan yang kita ngecek abu-abu itu ABS-nya bermasalah setelah kita scan banyak kendala, dan itu lampu indikator ABS juga di jumper. Itu sesuatu yang sangat bahaya sekali buat teman-teman semua. Ketika teman-teman mencari Honda yang generasi yang sudah ya di atas 2005 ke atas, itu teman-teman pengecekannya wajib menggunakan scanner, karena untuk Honda ini banyak sekali elektriknya. Jadi harapannya tidak pernah terjadi buat teman-teman semua yang diakal-akalin elektriknya, karena itu biayanya sangat membengkak sekali. Oke, setelah panjang lebar kita mau jelasin nih, ini 2014 2015, jadi generasi awal GK5 atau generasi ketiganya Honda Jazz. Honda Jazz itu mahal, harganya saya nggak ngerti kenapa kok nggak pernah turun-turun, jadi ya segitu dan naik bahkan gitu kan, untuk kondisi tertentu loh ya, kondisi tertentu. Nah ini kita cek aja nih, ini platnya lokal, warnanya jelas abu-abu metalik ya teman-teman ya. Untuk kaca depan ini menurut saya itu sampai ke kita duduk, jadi tiduran itu panasnya itu kalau pakai Honda Jazz ya terutama, panasnya itu bener-bener masuk ke dalam ke badan kita kalau pas jam-jam di bawah jam 11 siang. Kalau kita tentu ngadepnya ke kanan ya, ke timur ya. Tapi kalau kita ngadepnya ke barat ya mungkin sampai sore hari gitu kan. Tapi ini karena menurut saya kegedean banget, jadi bener-bener kita itu ya kepanasan dikit lah gitu. Oke, terus berikutnya lagi, kalau Jazz GK5 ini banyak sekali pasti yang suka modelnya, bentuknya Honda itu pokoknya no komplain lah, karena hampir rata-rata 95% bahkan mungkin menurut saya kalau dikatakan modelnya Jazz pasti lebih suka dibandingkan mungkin yang lain-lainnya gitu kan. Oke, ini kita sudah ganti bannya, yang tadinya bannya itu habis teman-teman. Jadi yang depan udah diganti 2000 berapa ya kemarin ya, 2022 yang depan, kemudian yang belakang itu udah habis. Sekarang yang depan tak pindah ke belakang, yang depannya sekarang kita ganti Michelin. Ini kita dapat agak murah karena bekas teman dipakainya hanya beberapa ribu kilo ya, nggak terlalu jauh lah, karena pemakaiannya kalau nggak salah itu cuma 3 bulan atau 4 bulan. Beliau ganti mobilnya, jadi bannya dianggurin lagi, jadi kita masukin aja ke sini. Nah bannya ban mahal, tapi kita dapat harga yang murah karena dipakai beberapa bulan aja dan pemakaiannya nggak terlalu jauh-jauh. Oke, kalau untuk bodi ini teman-teman ya, lampunya dia sudah proyektor, lampu jauhnya dengan lampu dekatnya sudah terpisah. Di sini ada DLR-nya memanjang ke atas, fog lamp ada standar, lampu sennya ada di tengah-tengah, jadi lampu sennya tidak di pinggir tapi di tengah-tengah, malah jadi aneh ya. Nah ini ada tulisan RS Honda, ini ada smile-nya di sini, jadi kayak orang tersenyum gitu modelnya. Oke, keren lah pokoknya. Ini DLR-nya nyala, kemudian lampunya juga cantik banget ya, cakep, pakai proyektor. Ya kalau pengen bagus ganti lagi pakai bilet. Oke, banyak ini depan sudah kita pasangin Michelin 185/55, R-nya 16. Nah itu ya teman-teman ya. Terus kemarin kita cek kampas remnya masih oke, kemudian juga koplingnya aja. Jadi mobil ini koplingnya waktu pas kita mau ngambil tuh saya sampaikan, ini koplingnya udah habis nih saya bilang gitu kan.
Tapi karena kita nyari yang original, artinya kilometer 90 sampai 100, itu kan kita kalau nyari kilometer yang original otomatis ya itulah habisnya kampas kopling kan di angka itu. Walaupun kita mau nggak ambil yang unit yang lain pamannya kilometer sama ya, kurang lebih ya kampasnya juga habis juga, karena di angka itu adalah kampas kopling itu rata-rata sudah habis ataupun baru diganti. Pilihannya seperti itu. Oke, karena kita nyari yang original, jadi ya udahlah itu kita ambil dengan konsekuensi kita ganti kopling. Karena kopling ya udah kita ganti gitu. Oke, ke belakang Mas ada lampu sen yang cantik di sini di spionnya. Spionnya udah retract, elektrik. Kemudian ini sudah keyless ya, pakai tombol-tombol semua karena tipenya RS ya, sudah nggak pakai kunci lagi. Walaupun di sini ada anak kuncinya kalau ternyata keylessnya bermasalah gitu ya. Ini ada talang air, tapi talang airnya ada letak di sini, tapi tinggal diganti aja. Terus ke belakang Mas, rata-rata nih tak kasih teman-teman ya. Ketika kita ngecek Honda Jazz, di sininya tak kasih tahu. Di sini nih, di sininya, di ujungnya sini itu rata-rata tuh banyak sekali kita temukan karat-karatan, kemudian juga kropos-kropos di sini. Karena ini tuh menyimpan air. Jadi ada peredamnya di sini. Ini peredamnya, dia menyimpan air. Kadang-kadang di sini kalau airnya kurang bagus, ini menimbulkan karat. Ini alhamdulillah unit yang aman dari karat, baik belawahnya, kolongnya itu kita sudah periksa semua ya. Oke, sini kalau bagian belakang ada spoiler, mount stop lamp, antena yang panjangnya 1 jengkal, kemudian juga defogger belakang, kemudian wiper RS EVTEC karena ini modelnya sudah EVTEC. Terus Honda Jazz kalau cat ya sudah cukup lah gitu ya, nggak perlu melakukan perbaikan di cat pengecatan. Untuk bagian bagasi ini, bagasinya besar banget ya teman-teman ya. Ini kemarin kita habis ganti bearing roda juga, kaki-kaki juga kita servis sekalian, seal juga yang bocor kita ganti sekalian bocor. Ini bagasinya itu bener-bener kalau Jazz tuh luas banget, jadi bisa buat kita tiduran kalau kita rebahkan ke depan. Jadi kecil-kecil cabai rawit, ceritanya begitu. Oke, ban serep ada di bawah sini. Coba kita lihat ban serepnya nih. Tuh, ban serepnya belum pernah turun teman-teman. Nih, keren banget ya ban serepnya tuh. Jadi tinggal kita pasang, ini dilepas kemarin untuk cover sini. Covernya ini terlepas, nanti kita pasang biar nggak lupa kita taruh situ. Ini belum pernah bongkaran. Terus kemudian sealernya aman semua, nggak ada kendala untuk sealer. Yuk ke depan yuk. Kita lihat bagian sini. Untuk tangki pembukaannya di sini. Terus atasnya slim, nggak ada yang aneh-aneh. Semuanya dalam kondisi standar, spoiler belakang, kemudian body kit kanan dan kiri. Oke ya. Ini kalau kita ngomongin mesin Honda Jazz itu ya generasi Honda, mesinnya itu kenceng. Karena tenaga yang dihasilkan dari mesin 1500 cc ini, EVTEC ini. Jadi walaupun ini SOHC teman-teman ya. Jadi camshaftnya cuma satu, Avanza itu atau Veloz itu sama-sama 1500, dia DOHC, double camshaft. Ini satu aja camshaftnya, tenaganya itu gedean ini. Ini 118 HP di 6600 rpm. Kemudian torsi yang dihasilkan dari mesin ini 145 Nm di angka 3000-an sekian. Jadi memang kalau dibandingkan punya Toyota itu mesin Honda ini lebih jauh bertenaga ya. Kalau kita ngomongin tenaga yang dihasilkan mesin gitu ya. Nggak tahu kenapa efisiensi dari mesinnya Honda ini menurut saya luar biasa gitu. Blok aluminium, head aluminium, karter aluminium, hampir semuanya terbuat dari aluminium. Hanya menurut saya yang dari besi itu ya crankshaft kayak gitu kan. Terus pemegang crankshaftnya, kemudian noken asnya, kemudian stang sehernya atau konrutnya gitu tuh memang dari besi. Tapi kalau di luar itu kebanyakan terbuat dari paduan aluminium. Tapi kalau teman-teman coolant-nya selalu rutin, tentu itu hemat untuk mesinnya, biar aman, tidak ada kendala, jadi tidak ada cepat rusak gitu kan. Oke, ini kita sudah beberapa ganti-ganti ya, beberapa part sudah kita ganti-ganti, seal cover palep, seal sini, pokoknya yang bocor-bocor, kemudian yang nggak sesuai, yang mana waktunya kita ganti, waktunya penggantian, kita lakukan penggantian. Nah gitu. Ini tinggal servis AC aja, karena kita ngelihat kompresor AC itu ada suaranya, walaupun kecil tapi ada indikasi
kompresor minta diservis untuk diganti oli kompresornya atau oli freonnya. Jadi sayang kan kalau sampai rusak gitu. Jadi kita menghindari kerusakan gitu. Karena kita ngelihat sepertinya belum pernah diservis sampai 100.000 kilo kan sayang banget ya. Ini kilometer sih belum sampai 100.000, tapi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, menghindari sesuatu yang lebih besar lagi, ya kita servis sebelum kejadian hancur gitu kan. Oke, untuk coolant-nya oke, oli mesin oke, oli transmisi oke, VTEC-nya juga silnya kita ganti, jadi sudah banyak kita gantikan, kita remajakan, termasuk servis kaki-kaki juga, turun untuk rack steer-nya atau worm steer-nya kita turunkan, kita ganti beberapa partnya biar nggak glodek gitu. Karet support kanan dan kiri tentu diganti. Biasalah kalau Honda kaki-kaki udah wajib servis pasti ya. Kalau beberapa kali kita dapat pesanan Honda itu, sebelum pesen itu saya sampaikan pesannya apa gitu kan, kita konsultasi dulu. Kalau mobil Honda rata-rata nanti ada biaya servis kaki-kaki, itu seolah-olah itu sesuatu yang wajib. Jadi kaki-kaki itu pasti wajib. Terus kemudian kalau kita cari yang kilometer 100 sudah pasti koplingnya kayak gitu-gitu, terus sudah pasti ada bocor-bocornya. Jadi kita sampaikan dulu, ketika kita dapat kondisi yang real, itu biasanya seal kompor palep itu sudah bocor, seal VTEC sudah bocor, seal camshaft yang sebelah kanan dan kiri itu sudah bocor. Itu rembes-rembes ya, saya nggak sampai belebet-belebet kemana-mana, bahasa nggak, mulai rembes biasanya gitu. Terus kemudian kopling kalau manual itu pasti sudah waya-wayai untuk ganti kopling. Nah itu apa ya, kerusakan yang pasti mengikuti mobil yang usia itu, kilometer itu gitu loh. Nah itu kita kalau pas konsultasi seperti itu, karena banyak sekali teman-teman datang konsultasi, saya sampaikan seperti ini, oh begitu ya, begitu. Ya begitu, yang namanya mobil bekas pasti ada usia part-part yang sesuai kilometer. Di kilometer itu tidak bisa membohongi kerusakan di komponen engine atau komponen yang lain gitu kan, kaki-kaki dan lain-lainnya. Oke ya, tenaga oke, manual oke, udah ganti, coolant oke. Jadi mobil ini insya Allah nanti tinggal diambil aja. Oke, sekarang kita jalan ngerasain pakai Honda sambil kita review bagian dalamnya. Nah, kalau kita ngomongin bagian dalamnya, biar sama nggak panasin ya, kita hidupkan aja. Kain hidupinnya harus injak kopling ya, sambil kita pencet, kita injak kopling baru dia bisa hidup. Rata-rata teman-teman kalau Honda itu tahun segini itu ada kerusakan di sistem engine start. Nah, engine startnya itu bermasalah, indikator di speedo ada kendala kayak gitu-gitu. Speedometernya menurut saya keren, setirnya juga ini kulit masih aslinya, awet juga ini, walaupun kita kemarin temukan itu udah bocel-bocel nggak karu-karuan ataupun sudah retrim ulang seperti itu. Sebelah kanan ini ada cruise controlnya, jadi yang GK5 ini ada cruise controlnya. Ini walaupun manual transmisi ya. Nah, ini kita bisa pencet cruise controlnya, kemudian kita setting cruise controlnya gitu. Yang enak itu sebenarnya yang maticnya ya. Cuma ada resiko CVT-nya. Walaupun sebenarnya kalau pemakaiannya benar, penggantian oli rutin itu ya memperpanjang usianya. Tapi yang namanya mobil bekas itu pasti ada waktunya, kerusakan itu pasti ada. Lengkap untuk tombol-tombolnya, sebelah kanan ada auto, power window, kemudian ini locknya unlock, kemudian pengunci kaca semua, terus kemudian retract, pengaturan kanan kirinya, handle transmisi di sini. Ini ada jahit-jahitan kulit tapi ini sudah agak botak sedikit. Nah, ini seperti ini. Pengaturan AC masih putaran-putaran seperti ini, diputar-putar untuk pengaturan AC. Ini pengaturan dari udara luar dan dalam. GVG, kemudian juga tombol hazardnya ada di sini. Kisi-kisi AC itu modelnya seperti ini, horizontal begini, terus pengaturan kanan kirinya, dan ini ada bersebelahan. Yang satu untuk ini nggak bisa ke sana ya, karena hanya untuk tengah, kayak ini untuk khusus untuk belakang kemungkinan ya, jadi diluruskan ke belakang. Nah, ini kanan kirinya seperti ini. Ya, ini malah ada dua tumpuk di sebelah kanan untuk AC-nya. Terus ada penempatan tempat minum di sini untuk mendinginkan minuman yang sopirnya. Terus lagi ada armrestnya di sini, cuma ini ada wadah lagi di sini tapi tidak dingin ya. Terus di sini juga ada beberapa tempat untuk minuman, naruh HP segala macam ya. Di sini ada power outlet, di sini ada 12 volt 180 watt maksimalnya. Oke, double airbag. Kemudian lampunya model pencet-pencet seperti ini. Ini ada lampunya nggak ya? Nggak ada lampunya yang sebelah kanan. Ada kacanya. Yang sebelah kiri kita lihat sama, tidak ada lampunya juga. Terus auto dimmingnya modelnya manual seperti ini.
lampu di sini juga ada. Nah, lampu di sini juga ada. Dan untuk Jazz ini walaupun seolah-olah mobilnya kecil, tapi menurut saya enak banget, luas. Jadi baris kedua juga luas, kemudian penataan kursi kedua itu menurut saya luar biasa, cakep banget gitu. Jadi mobil kecil, ringkes, tapi dalamannya luas. Saya pun sebenarnya kalau ada uang gitu pengen mobil kecil, mungkin Honda Jazz bisa jadi pilihan ya, tapi harganya itu nggak ketulungan teman-teman. Jadi harganya menurut saya itu di luar nalar. Sama aja kalau Toyota itu kita ngomongin Innova diesel gitu kan. Gitu. Kalau Honda Jazz ini memang karena sudah discontinue juga, jadi ya begitulah, harganya nggak pernah turun juga. Oke. Kelemahan dari Honda Jazz sambil nanti kita jalan kita jelaskan. Sekarang kita jalan dulu. Yuk jalan. Oke, sekarang kita lanjut jalan sambil kita jelaskan kekurangan yang menurut saya biasanya ada di Honda Jazz bekas gitu teman-teman. Jadi ketika kita dapat Honda Jazz kondisi yang bagus tentunya ya, yang GK5 seperti ini, kalau kita ngomong yang kita omongkan sekarang GK5 manual transmisi, ketika kita kilometer menempuh 92.000 seperti ini, rata-rata ya bocor-bocor, kemudian kampas kalau belum pernah ganti dari baru udah otomatis sudah tipis, kemudian juga kalau kebocoran oli itu rembes-rembes aja sebenarnya ya. Itu hampir semua kejadian, nggak cuma di Honda aja sebenarnya, hampir semua mobil ketika sudah di angka 100.000 itu sudah mulai, tapi belum parah-parah banget sih memang, tapi sudah mulai indikasi seperti itu gitu kan. Bahkan mungkin di bawah itu pun banyak yang kejadian mulai rembes-rembes, tapi itu menurut saya tidak perlu dirisaukan karena itu hanya penggantian seal, kayak seal cover palep, kemudian seal VTEC untuk Honda Jazz, kemudian seal askrek belakang kemarin kita ganti sekalian karena pas penggantian kopling set gitu kan, sekalian gitu. Terus beberapa karet drip shaft juga gitu kan sudah mulai ada retak, kita ganti biar drip shaftnya awet gitu kan. Nah, tidak ada kendala kan gitu. Nah, biasanya permasalahan yang sering menyertai itu pasti kaki-kaki ya. Kalau Honda nggak bisa dipungkiri, kalau menurut saya itu kaki-kakinya kalau dibandingkan mobil yang lain, ketika kita ada di jalan seperti ini, sambungan, tembelan segala macam itu ketika kita hajar-hajar baik, hajar-hajar aja, yaitu akan jadi masalah gitu. Kenapa masalah? Pasti nggak akan kuat untuk kaki-kakinya. Jadi memang ya itu adalah isu yang pertama yang akan kita temukan ketika kita memelihara punya gitu Honda Jazz ya, kaki-kaki geludak-geludak gitu kan. Tapi enaknya pakai Honda Jazz sudah pasti irit gitu kan. Terus dilihatnya yo gaya, karena modelnya itu banyak orang suka. Apalagi beberapa teman-teman itu modelnya kalau yang nom muda-muda itu banyaknya anak muda itu pasti diceperin knalpot di war gitu kan, ganti sistem full knalpot. Nah itu udah beda cerita lagi kalau yang seperti itu. Jangan ngomong enaknya dipakai, itu sudah pasti nggak enak. Kalau diceperin itu udah nggak enak gitu ya. Oke, lain itu menurut saya enak Honda Jazz gitu, empuk. Dibandingkan sama Yaris sebenarnya empukan Honda Jazz ya. Cuma kalau untuk kekuatan ketika kita sering masuk ke jalan yang sambungan ataupun banyak tambalan-tambalan, itu kaki-kakinya menurut saya lebih kuatan Yaris. Dan kalau kita ngomongin mesin sebenarnya sama-sama kuat, sama-sama bagus, teman, ada beberapa sisi plus minusnya aja masing-masing. Contohnya nih, untuk mesin Honda Jazz ini walaupun dia generasi yang termasuknya boleh dibilang itu udah canggih, tapi setelan klepnya itu masih dibuat setelan manual, bukan pakai lifter. Yang mana kalau kita ngomongin lifter itu settingnya kalau nggak bisa itu berantakan, habis di suaranya kasar gitu kan, itu nyetingnya repot gitu loh, nggak bisa langsung kita perbaiki gitu kan, nggak bisa, harus ada penggantian spare part. Kalau nggak diturunkan kemudian disetting pakai modelnya pakai skur gitu kan, nyetingnya seperti itu bisanya. Itu di mesin Yaris ya, Yaris yang belum dual VVTi ya. Jadi Yaris lele kayak gitu-gitu itu masih yang bakpao itu setelannya itu sama seperti punya Avanza, modelnya pakai lifter, walaupun lifternya beda ukurannya dengan Avanza yang jelas gitu, tapi paling tidak itu sama caranya. Dan itu kan merepotkan kita karena ketika mesinnya sudah agak kasar, kita harus setting klepnya, setting celah klepnya itu dengan cara yang ya tadi itu di penggantian part atau kita turunkan. Jadi prosesnya nggak murah, nggak gampang, dan nggak sebentar.
Kalau yang ini ketika suaranya agak kasar, kita bisa langsung buka cover klep, kemudian kita setting untuk celah klepnya kita maunya berapa. Enaknya seperti itu gitu loh. Makanya rata-rata harusnya Honda Jazz seperti ini itu mesinnya pasti lebih halus dibandingkan Toyota Yaris. Tapi sama-sama kuat, sama-sama hebat lah mesinnya gitu kan. Tidak pernah ada kendala sebenarnya untuk di bagian mesin, hanya itu tadi ya, kekurangan dan kelemahan masing-masing gitu aja. Oke, sekarang kita jalan. Oke, kita sudah jelaskan panjang lebar terkait hasil mobil berburu kita. Jadi ini pesanan dari beliau yang di Solo. Terima kasih buat teman-teman semua sudah subscribe, like, dan komen. Semoga video ini bermanfaat. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.